Salam, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pelayan firman hari ini Pendeta Calvin Sigi STH dan Majelis Jemaat yang hadir pada saat ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh jemaat Sion dan juga jemaat lain yang ambil bagian dalam ibadah online di rumah masing-masing. Kiranya pelayanan firman hari ini memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Untuk memulaikan ibadah ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita hendak mendengarkan nas pembimbing kita pada saat ini. Nas pembimbing saya ambil dalam Mazmur 26 ayat 1, 2 dan ayatnya yang ketiga. Mazmur 26 ayat 1, 2 dan 3 dikatakan demikian. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu
dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Itulah nas pembimbing kita pada saat ini. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil, mari segera. Jalan selamat bakal, jangan sesat dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman percaya kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu, demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Jemaat, amin. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat 36 ayat yang pertama, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Untuk amanat hidup baru, jemaat berdiri. Amanat hidup baru ini tertulis dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Dikatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kidung Jemaat 369a ayat yang pertama, ya Yesus, ku berjanji.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Allah. Namun kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang berkuasa, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini atau firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 6 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur 6 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-11. Mari Bapak dan Ibu, kita akan baca secara berbalasan atau secara bergantian. Saya membacakan ayat yang genap dan seluruh jemaat yang ada membacakan ayat yang ganjil. Demikian ini firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Marilah murah Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menenangkan di tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri raja. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Salam. Konteks Mazmur 26 yang menjadi nas pembimbing kita tadi, dan konteks Mazmur pasal 6 yang kita baca pada saat ini adalah sebuah nyanyian dalam bentuk doa, dalam bentuk permohonan kepada Tuhan karena berbagai-bagai macam pergumulan, berbagai macam perkara kehidupan yang dialami oleh pemazmur dalam memimpin bangsa Israel pada saat itu. Bahkan dia meratap, dia menangis, dia dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan sampai membasahi semua ranjangnya untuk berdoa sungguh-sungguh
bukan hanya bergumam, bukan hanya merenung, tetapi benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan doanya kepada Tuhan sehingga doanya diterima oleh Tuhan. Dalam bacaan kita pasal 6 tadi, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Mazmur 6 ini juga ditulis dalam bentuk puisi. Puisi itu merangsang perasaan, imajinasi, membangkitkan semangat. Walaupun dalam sebuah pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur, tetapi dengan adanya semangat yang daripada Tuhan, karena dia tahu doanya dijawab oleh Tuhan, permohonannya dijawab oleh Tuhan, maka bangkit semangat untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupannya. Daud mempercayai bahwa hakim satu-satunya yang adil adalah Tuhan. Kita bisa lihat dalam nas memimpin kita tadi, Mazmur 26. Daud juga dapat menyaksikan segala bentuk pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang benar, bagi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, dan bagi orang yang melakukan hukum-hukum Tuhan. Sebab Allah adalah Allah yang berdaulat bagi dunia ini dan bagi manusia yang diam di dalamnya. Kita tahu dalam Perjanjian Lama bahwa Allah itu adalah Allah yang murka, Allah yang menghukum umatnya kalau itu salah. Tetapi dia juga adalah Allah yang mengasihi, sebab dia tahu bahwa isi dunia ini adalah ciptaannya. Dia juga tidak semena-mena untuk menghukum orang yang bersalah atau yang berdosa. Semua ada dalam rancangan dan rencana Tuhan. Daud berdoa dengan sungguh-sungguh agar dia diberi keadilan dan kebenarannya. Dalam Mazmur 26 tadi dikatakan, ia berkata, ujilah aku ya Tuhan. Menguji sikap adalah fajar, agar Daud dikenang oleh Tuhan dan selalu intim dengan Tuhan yang menyelamatkannya di setiap masalah hidup. Dia merasa bahwa dia hidup dengan kebenaran, dia hidup dengan keadilan, maka Allah tidak akan menghukum dia karena doanya dijawab oleh Tuhan. Allah tidak akan menghukum dia dengan orang-orang berdosa. Tuhan akan membela dia dalam setiap perkara dan pergumulan yang dihadapinya. Artinya orang yang adil dan benar pasti akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang adil dan benar akan dibela oleh Tuhan dan akan dikasihi oleh Tuhan. Sedangkan orang yang jahat, orang fasik, acuh tak acuh dengan panggilan Allah, suatu saat akan menerima penghukuman dari Tuhan. Kita bisa lihat dalam Mazmur 26 ayat 9 hingga 10. Saudara-saudara, zaman sekarang juga sulit untuk menemukan orang-orang yang benar dan orang-orang yang adil dan orang-orang yang jujur, sehingga berbagai musibat terjadi di tengah-tengah dunia ini. Penyakit-penyakit, gempa bumi, bahkan alam ini bergejolak. Alam ini marah karena perbuatan-perbuatan umat Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan sudah tidak menghiraukan kita? Tentu tidak, saudara-saudara. Kita harus tetap dalam kesetiaan kita, karena konteks Alkitab Mazmur ini akan mengubah hati kita, akan mengubah jiwa kita. Yang tadinya kita mungkin ada dalam kegelapan, tetapi diubahnya untuk menjadi anak-anak Allah yang setia dan yang benar dan yang berkeadilan. Dan kita harus tetap tegar berdiri di tengah-tengah kejahatan dunia yang saat-saat sekarang ini bergejolak di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tetap tabah, kita harus tetap kuat,
berdiri atas kebenaran firman Allah. Karena hanya firman Allah yang dapat menentangnya dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga jiwa kita, apabila kita bersama dengan Allah, kita dikuasai oleh Allah. Kita terus berdoa, kita terus meratap, kita terus bermohon kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar di setiap persoalan dan masalah hidup yang kita jalani. Sebab mata batin kita, mata hati kita menentukan baik atau tidaknya kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Allah, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman Kristen. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 362 yang pertama, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Silakan duduk kembali. Kita dengarkan pokok-pokok doa Minggu 14 Februari 2021. Jemaat yang hadir beribadah, anak yatim piatu, janda duda orang terpenjara, korban bencana alam, korban ketidakadilan, kelaparan, dan dalam penderitaan. Lansia, Oma Mangudap Tuela, Oma Ros Padaga, Oma Tamuntuan Boka, Oma Mawuntu Ponto, Oma Koni Ponto, Oma Lianto Siulan, Oma Kalengkongan Pele, Oma Betosi Bansawena, Oma Andi Rampalimbo Kindangen, Oma Opa Sampel Komile, Oma Baginda Supit, Oma Runtukahu Supit, Oma Bareta Bangkun Mawa. Jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, Ibu Metusala Abram, Bapak Dahri Nurdin, Ibu Antoni Palenewen, Ibu Karundeng Bode, Ibu Pataru Bareta, Oma Tandirerung Kolondam, Ibu Nender Padang. Jemaat yang terpapar COVID-19, jemaat yang bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, atas hut pribadi, perkawinan, syukur melalui dana kebersamaan dan pembangunan. NN, keluarga Limbong Posundu, keluarga Loho, Mendek, anak-anak dari keluarga Liho Langelo,
keluarga Manoi Boyo, keluarga Lamaindi Rabinto, Bapak Yance Karundeng, Oma Agou Languyu, Michael Giovanni Kasenda, Nyonya Kristi Ranuntu Walukou, Nyonya Febiola Rawung Yakobs, Nyonya Susanto Mokila, keluarga Metu Sala Abram, Nyonya Ivon Tandauya Lumalo, Ibu Ferni Laba, Bapak Vence Maera, Diaken Nyonya V. Kaunang Mawuntu, Ibu Listin Puno Buaya, Valen Kondang Limu, Bapak John Antoni, Ibu Mardiana Rombo, keluarga Yonggu Lemba Darome. Pendeta Penatua Diaken Kostor Security, Panitia-panitia BPP, pengurus kategorial, orjelis, prokantor operator, pegawai gereja, tim COVID, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Pemerintah, TNI Polri, para medis, relawan COVID-19, keluarga yang berduka, keluarga Betosi Bansawena. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada hari ini, hari Minggu, hari yang mulia, kami datang memuji memuliakan nama-Mu, dan dalam sebuah persekutuan yang indah, baik kami yang beribadah di gereja dan juga yang di rumah-rumah, Tuhan memberkati kami semua. Firman Allah telah kami dengarkan, bagaimana iman percaya kami untuk terus tabah menghadapi berbagai-bagai perkara pergumulan hidup yang timbul di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di dunia ini. Kami yakin Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan menguji hati kami dan mencoba kami sejauh mana kedekatan kami, kesungguh-sungguhan kami dengan Tuhan menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan sampai saat ini. Karena kami tahu Engkaulah yang membentuk kami, Engkaulah sebagai penjunan kami. Napas hidup yang Engkau beri kami pakai untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Diberkatilah firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, menjalani hidup yang ada di dunia zaman sekarang ini yang berubah-ubah, tetapi hati kami tetap untuk teguh tegar berdiri atas kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu Tuhanlah yang dapat mengatasi berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami berdoa pada saat ini bagi jemaat Tuhan yang hadir maupun jemaat yang di luar jemaat Sion Poso yang sedia hati mereka untuk datang beribadah, diberkatilah mereka semua. Kami berdoa bagi para janda duda, yatim piatu, orang terpenjara, korban bencana alam, korban ketidakadilan, kelaparan dan penderitaan. Semuanya kami bawa dalam doa ini Tuhan. Engkau melihat keberadaan mereka, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan akan terus menyertai, memberkati, memberikan kecukupan, memberikan pengharapan, bahkan penghiburan kepada mereka dikala mereka mengalami berbagai-bagai keterpurukan hidup. Tuhan ada di dalamnya. Orang-orang tua kami lanjut usia, Tuhan melihat keberadaan kehidupan mereka di rumah. Tuhan tuntun serta gembalakan mereka, walaupun mereka dalam masa tua mereka ini tidak mampu untuk datang beribadah, tetapi mereka boleh mendengarkan suara Tuhan di rumah mereka masing-masing. Dalam iman percaya mereka, tubuh jasmania mereka tidak mampu, tetapi tubuh rohania mereka mampu untuk mengucapkan janji Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih, diberkatilah orang-orang tua kami lanjut usia. Jemaat yang sakit dalam masa pemulihan, Tuhan memberkati segala daya upaya yang dilakukan, pengobatan, obat, makanan, minuman, bahkan usaha-usaha lain, mungkin juga
para dokter, para medis, terapi-terapi Tuhan Engkau memberkati supaya mereka memperoleh kekuatan dan kesehatan kembali, dan mereka memuji memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Jemaat yang bersyukur oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hari ulang tahun secara pribadi maupun perkawinan, bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, bersyukur oleh karena kebersamaan, melalui kebersamaan dan pembangunan Tuhan memberkati, baik yang menyebut nama maupun yang tidak menyebut namanya. Tuhan tahu hati mereka yang telah mempersembahkan apa yang ada pada mereka, bukan yang tidak ada pada mereka. Dan mereka telah memberikan dari kekurangan mereka. Tuhan akan memberkati, mengisi keberadaan kehidupan mereka. Di masa yang akan datang mereka tidak akan kekurangan. Tuhan akan terus menyertai, memberkati perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka kuat dan sehat ketika mereka menjalani kehidupan di masa-masa sekarang ini oleh karena pandemi, tetapi mereka kuat kembali, mereka bersyukur kepadamu Tuhan, diberkatilah mereka. Kami berdoa bagi para hamba dan pelayan Tuhan, para pekarya, Tuhan akan memberkati. Mereka telah mengabdikan dirinya kepada Tuhan di gereja ini. Tuhan memberkati. Pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, Tuhan memberkati mereka, khususnya yang ada di Kabupaten Poso, Bupati, Wakil Bupati, semua jajaran pemerintahan yang ada diberkati, menjalani roda pemerintahan. Biarlah masyarakat diberkati, tanah air udara diberkati, dan mereka akan memuji memuliakan nama-Mu. TNI Polri yang menjalani tugas dari hari ke hari untuk kondusifnya daerah kami Kabupaten Poso, diberkatilah mereka. Diberkatilah juga dalam keluarga mereka, diberi kuat sehat, dihindarkan dari segala malapetaka, sehingga mereka melakukan tugas dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Para medis, gugus tugas, relawan COVID-19 sampai hari ini, mereka berjuang untuk mereka-mereka yang terpapar COVID-19. Para dokter medis, Tuhan berkati mereka. Beri hikmat akal budi kepada mereka, supaya lebih banyak orang yang sehat dan kuat dalam pengobatan-pengobatan mereka. Diberkatilah apa yang mereka lakukan sesuai dengan talenta yang Tuhan beri dalam hidup mereka. Terima kasih keluarga yang berduka, keluarga Betosi Bansawena. Tuhan juga akan memberikan penguatan-penguatan, bahkan penghiburan dalam masa-masa duka cita yang dialami saat sekarang ini atas kematian orang tua kekasih kami, itulah Bapak M. Betosi. Biarlah Tuhan telah menerima dia bersama dengan Engkau dalam kerajaan Allah. Terima kasih ya Bapa di surga, kami pun berdoa bagi semua kaum keluarga kami, anak-anak kami yang terpisah jauh dengan kami. Tuhan melindungi menyertai mereka di sana. Bahkan rencana jemaat Tuhan akan keluar wilayah maupun akan kembali, Tuhan tuntun sertai, jauhkan dari segala malapetaka, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, sehingga mereka boleh tiba di tempat tujuan mereka dengan keadaan selamat. Diberkatilah para pemuda bahkan yang melakukan ibadah online atau secara daring ataupun virtual saat ini Tuhan. Bahkan kami yang hadir saat ini, penatua diaken, diberkati, pro kantor orjelis, diberkati dalam keluarga dan rumah tangga kami. Ampuni segenap dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Persembahan, marilah kita memberikan persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita memuji Tuhan Kidung Jemaat 393
Tuhan betapa banyaknya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1, hidup kita yang benar. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita dengarkan warta jemaat Minggu 14 Februari 2021. Yang pertama, majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dalam ibadah di Gereja Sion dan juga di rumah masing-masing, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, kemudian mengukur suhu tubuh di depan gereja bagi yang ibadah di gereja, dan menjaga jarak dalam posisi duduk.
Yang kedua, Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yahya Kalpin Sigi STH, Orjelis, Kantoria, tim multimedia, operator sound system, kostor, tim COVID-19, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, berita duka. Telah meninggal dunia Bapak Mores Betosi almarhum pada hari Rabu 10 Februari 2021 di Puskesmas Tagolu dan telah dimakamkan Sabtu 13 Februari 2021. Majelis dan Jemaat Sion mengucapkan turut berduka cita. Keempat, ibadah Minggu 21 Februari 2021 adalah sebagai berikut. Kepel Tiberias dan Kepel Yordan bertugas pada jam 6 pagi. Kepel Bethesda jam 9 pagi. Kepel Galilea dan Kepel Nazaret bertugas pada pukul 17.00. Demikian warta. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saat ini kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat jemaat berdiri. Kita memuliakan Tuhan dalam Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali saat kita teduh. Kita berdiri kembali memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat
Majelis Jemaat Sion Poso mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.